Ada rumor baru beredar aktivitas transfer Liverpool di musim panas ini. The Reds dilaporkan ingin mendatangkan Ismaik Benacer dari AC Milan. Di musim panas ini, Liverpool cukup gercep di bursa transfer. Mereka berhasil mendatangkan total 3 pemain baru saat bursa transfer dibuka. Namun sebulan terakhir, Liverpool cukup pasif di bursa transfer. Mereka tidak mendatangkan satupun pemain. Namun Calcio Mercato mengklaim bahwa Liverpool sedang mengarahkan radar mereka ke Italia. Liverpool ingin memboyong Ismaik Benacer dari AC Milan. Mengapa Liverpool menginginkan Benacer? Kurang gelandang bertahan. Laporan itu mengklaim bahwa Jurgen Klopp mengincar jasa Benacer untuk memperkuat lini tengah The Reds. Liverpool saat ini sering bergantung pada Fabinho di posisi gelandang bertahan. The Reds kerap kacau permainannya saat Fabinho absen. Itulah mengapa Benacer jadi incaran Liverpool. Klopp ingin menjadikannya pelapis sekaligus pesaing Fabinho. Harga agak mahal, namun Liverpool dilaporkan tidak akan mudah merekrut Benacer. Karena mahar transfer sang gelandang dikabarkan cukup mahal. AC Milan memasukkan klausul rilis dalam kontrak gelandang. Angkanya cukup besar, yaitu ada di angka 50 juta euro. Jadi jika Liverpool ingin membajak sang gelandang, mereka harus keluar uang cukup besar untuk transfer sang gelandang. Krisis gelandang. Liverpool sendiri saat ini mengalami krisis gelandang. Beberapa pilar lini tengah mereka harus absen sejenak karena cedera. Terbaru ada nama Thiago Alcantara yang harus menepi akibat mengalami cedera. Thiago alami cedera hamstring. Klopp persiapan cari gelandang baru. Liverpool harus bernasib apes pasca bermain imbang 2-2 kontra Fulham di pekan pembuka Premier League 2022/23. Gelandang andalan mereka yaitu Thiago Alcantara, dipastikan harus menepi sejenak dari lapangan hijau lantaran mengalami cedera di bagian hamstring. Pada pertandingan yang berlangsung hari Sabtu 6/8 malam, Thiago Alcantara tercatat hanya berada di atas lapangan selama 51 menit. Pemain asal Spanyol itu tiba-tiba mengeluh sakit pada bagian hamstringnya dan seketika itu juga ia langsung ditarik keluar oleh manajer Jurgen Klopp saat diwawancarai oleh awak pers seusai pertandingan. Klopp mengonfirmasi kalau cedera yang dialami oleh sang gelandang terlihat cukup serius. Cedera hamstringnya cukup serius. Tentu saja ini bukan kabar yang menyenangkan dan kita harus melihat perkembangannya, ucap Jurgen Klopp. Seperti melansir dari Sports Mole, cedera yang dialami oleh Thiago pun memperpanjang daftar gelandang Liverpool yang harus masuk meja perawatan. Sebelumnya sudah ada 2 pemain lain yang lebih dulu harus menjalani penanganan cedera yakni Alex Oxlade-Chamberlain serta Curtis Jones. Ketika ditanya oleh awak media apakah Klopp bakal mendatangkan gelandang baru sebelum bursa transfer musim panas ditutup, manajer asal Jerman ini mengaku akan pikir-pikir dulu. Dulu saya pernah bilang kalau kita tak perlu gelandang baru karena pemain yang kita miliki sekarang sudah cukup, ucap Klopp. Namun masalahnya sekarang adalah kita mengalami situasi yang di luar kendali kami. Hal semacam ini tentu bisa saja terjadi, tutupnya. Klopp mengatakan Liverpool tidak akan mencari gelandang baru di jendela transfer musim panas meskipun Thiago cedera dalam hasil imbang Sabtu dengan Fulham.
Thiago diganti setelah 50 menit saat Liverpool ditahan 2-2 oleh tim yang baru dipromosikan dan tampaknya menahan hamstringnya di Craven Cottage. Liverpool saat ini kehilangan Naby Keita, Ibrahima Konate, Curtis Jones, Alex Oxlade-Chamberlain, Kostas Tsimikas dan Diogo Jota karena cedera dan bahkan Jordan Henderson sempat ketakutan di babak pertama, meski mampu melanjutkannya. Ditanya tentang cedera Thiago, Klopp mengatakan kepada BBC, "Saya tidak tahu, itu terlihat sangat buruk. Dia tidak terlihat terlalu senang." Bos Liverpool telah mengecilkan daftar cederanya yang terus bertambah dan menegaskan klub tidak akan tergoda untuk merekrut gelandang baru sebelum jendela transfer ditutup. "Saya tahu apa yang akan muncul sekarang, itu jelas," tambah Klopp. "Kami mengatakan kami tidak membutuhkan seorang gelandang karena kami memiliki cukup dan kami sebenarnya memiliki cukup. Tapi masalahnya sekarang adalah kita dihukum untuk sesuatu yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita karena hal seperti ini bisa terjadi." Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Curtis Jones mendapatkan apa yang dia dapatkan. Tidak ada yang serius, tetapi dia adalah seorang anak muda dan itu adalah semacam reaksi stres. Tubuhnya seperti ini. Naby Keita hanya sakit dan dia sekarang pasti akan kembali minggu depan lagi. Cedera pada Alex Oxlade-Chamberlain terjadi lebih awal dan sekarang dengan Thiago itu, tentu saja, tidak bagus dan kita akan lihat. Dengar, transfer harus masuk akal sekarang dan dalam jangka panjang, kami memiliki gelandang, kami masih memiliki cukup gelandang. Bukannya kami kekurangan gelandang, tetapi hanya beberapa dari mereka yang cedera. Ini bukan situasi yang baik, saya tidak menyukainya sama sekali, tetapi kita harus melihat bagaimana kita bereaksi terhadap itu, tetapi yang pasti kita tidak panik. Liverpool kembali beraksi di Premier League melawan Crystal Palace pada tanggal 15 Agustus. Bermain tandang melawan Fulham pada pekan pertama Premier League 2022/2023, Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022. Pertandingan Liga Inggris di Craven Cottage ini dijadwalkan kick-off jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Liverpool, yang musim lalu finish sebagai runner-up, diakui sebagai salah satu kandidat juara musim ini. Ujian awal mereka adalah melawan Fulham, yang notabene cuma merupakan tim promosi. Liverpool sudah memperkuat skuad mereka. Setelah melepas beberapa pemain, termasuk Sadio Mane ke Bayern Munchen, Liverpool membeli 3 pemain anyar. Mereka adalah bomber Darwin Núñez dari Benfica, bek Calvin Ramsay dari Aberdeen, dan gelandang serang winger Fabio Carvalho dari Fulham. Liverpool memang tak memenangi semua pertandingan yang mereka mainkan di pramusim. Namun, pasukan Jurgen Klopp sudah membuka tirai kompetisi dengan kemenangan impresif 3-1 atas Manchester City melalui gol pembuka Trent Alexander-Arnold, penalti Mohamed Salah, dan gol penutup Darwin Núñez di ajang Community Shield. Núñez memang baru saja mencetak 1 gol saat turun sebagai pemain pengganti di Community Shield. Namun, striker Uruguay itu sepertinya bakal kembali mengawali laga dari bangku cadangan saat melawan Fulham nanti. Liverpool berada dalam kondisi terbaik untuk laga pertama mereka. Melawan mantan klub Fabio Carvalho ini, wajar jika The Reds percaya diri bakal mampu mengamankan poin maksimal. Fulham selalu kalah dalam 6 laga kandang terakhirnya di Premier League. Fulham selalu gagal mencetak gol dalam 5 dari 6 laga kandang terakhirnya di Premier League. Selalu tercipta maksimal 2 gol dalam 6 dari 7 laga terakhir Fulham di Premier League. Liverpool memenangi 16 dari 18 laga terakhirnya di Premier League. Liverpool selalu mencetak minimal 2 gol dalam 9 dari 11 laga terakhirnya di Premier League. Selalu tercipta minimal 3 gol dalam 3 laga terakhir Liverpool di Premier League. Liverpool selalu kebobolan 1 gol dalam 4 dari 5 laga tandang terakhirnya melawan Fulham di Premier League.
Prediksi skor akhir, Fulham 0-3 Liverpool.